Halo Bapak Ibu Pamong Belajar, bagaimana pengajuan angka kredit Anda? Apakah sudah sesuai dengan harapan? Seperti yang kita ketahui bersama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, seorang pegawai negeri sipil dinyatakan harus profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menjadi pegawai yang profesional, seorang PNS harus memiliki jabatan fungsional yang akan ia jalankan. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010, dijelaskan tentang jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/PB/PB/2011 Tahun 2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Peraturan lainnya adalah pada Permendikbud Nomor 39 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Peraturan dan petunjuk teknis ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan tugas pokok dan rincian kegiatan Pamong Belajar. Dalam video ini akan dijelaskan tentang DUPAK dan alur pengajuannya bagi Pamong Belajar serta kaitannya dalam proses penetapan angka kredit jabatan fungsional Pamong Belajar. DUPAK atau Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit adalah formulir usulan yang memuat data perorangan pejabat fungsional, berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan nilai atau angka kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam penetapan angka kredit. Ingat, DUPAK menjadi penting karena terkait erat dengan penetapan angka kredit sebagai bahan penilaian untuk proses kenaikan pangkat atau jenjang jabatan yang diemban seorang pejabat fungsional. Dalam Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2010, bagi Pamong yang akan mengajukan usulan angka kredit perlu menyiapkan sejumlah dokumen terkait tugas pokok yang telah dilaksanakan baik untuk butir kegiatan KBM, pengkajian program, dan pengembangan model. Jika seluruh dokumen telah lengkap, hal-hal yang perlu dilakukan Pamong untuk mengajukan DUPAK adalah menyiapkan berkas dan menuangkan angka kredit ke dalam DUPAK yang telah dilengkapi dengan bukti fisik yang sudah terklasifikasi dengan baik antara masing-masing unsur kegiatan untuk diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk lembaga masing-masing. Berkas dan DUPAK diberikan kepada Kepala UPTD Kabupaten Kota. Kepala SKB menyampaikan berkas usulan yang akan naik dari golongan 3A ke 3B sampai 3D kepada Sekretariat Tim Penilai Kabupaten Kota. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menyampaikan berkas usulan yang akan naik dari golongan 4A ke 4B kepada Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Japung Pamong Belajar Direktorat. Untuk golongan 3D ke 4A dapat mengajukan kepada Sekretariat jika tidak menemukan tim penilai di kabupaten kota terdekat. Pamong Belajar yang akan naik dari pangkat golongan 4B ke 4C, pengantar dari Kepala Dinas Kabupaten Kota disampaikan kepada tim penilai Jabatan Fungsional Pamong Belajar Pusat. Sekretariat Tim Penilai Direktorat atau Sekretariat Tim Penilai Kabupaten Kota mendistribusikan berkas usulan yang telah lengkap kepada Tim Penilai Direktorat atau Pusat atau Tim Penilai Kabupaten Kota untuk dinilai. Proses penilaian di Kabupaten Kota apabila nilai angka kredit memenuhi syarat, maka akan dikirim atau diterbitkan PAK kepada yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut. Apabila nilai angka kredit tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan akan diberikan HPAK. Proses penilaian di Direktorat. Apabila nilai angka kredit memenuhi syarat, maka akan dikirim PAK kepada yang bersangkutan melalui Kepala Dinas Kabupaten Kota untuk diproses lebih lanjut. Apabila nilai angka kredit tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan akan diberikan HPAK. Bagi Pamong Belajar yang menerima HPAK paling cepat dapat mengajukan berkas usulan pada periode penilaian berikutnya dengan mengikuti prosedur seperti halnya pengajuan awal. Yang perlu diketahui Pamong Belajar adalah untuk pengajuan kenaikan pangkat bulan Oktober, maka berkas sudah harus masuk di bulan Mei dan dilakukan penilaian di bulan Juni. Untuk pengajuan kenaikan pangkat di bulan April, maka berkas sudah harus masuk di bulan Oktober dan dilakukan penilaian di bulan November. Agar lebih mudah dan sistematis dalam pengajuan angka kredit, hendaknya para Pamong Belajar semangat dalam mengajukan penetapan angka kredit. Memahami mekanisme pengajuan penetapan angka kredit
Dokumen yang diajukan diklasifikasikan terlebih dahulu sesuai rincian tugas yang telah dilakukan. Memahami mekanisme pengajuan apelan sesuai periode yang telah ditetapkan. Lengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan dupa. Bapak Ibu Pamong Belajar, teruslah semangat untuk memajukan pendidikan Indonesia melalui pendidikan kemasyarakatan. Ayo, rencanakan. Ayo kerjakan. Ayo tertib administrasi. Kumpulkan dan ajukan angka kredit Anda.